upaya yang harus dilakukan ya untuk bisa meningkatkan performa sektor pertanian kita, untuk bisa meningkatkan kontribusi sektor pertanian sekaligus bagaimana bisa mencapai kedaulatan pangan. Jadi ini tidak hanya satu faktor saja, tetapi kita harus melakukan yang namanya comprehensive policy ya. Jadi bagaimana kita menciptakan ya lingkungan yang kondusif ya untuk supaya performa sektor pertanian ini meningkat. Contohnya misalnya policy ya atau kebijakan terkait dengan institusionalnya ataupun tentang sarana prasarananya, sehingga masyarakat khususnya petani itu bisa meningkatkan produksinya ya, panennya gitu ya. Mereka biasanya kalau petani itu kan relatively dia lack atau kurang untuk akses input ya, misalnya pupuk itu jarang di pasar, kemudian susah kalau toh ada mungkin juga mahal, kemudian akses ke bank atau akses ke lembaga keuangan itu juga relatif susah karena sebagian besar masyarakat petani itu adalah unbanked gitu ya, tidak bankable. Nah kemudian ini bagaimana caranya mereka bisa diberikan kebijakan sehingga mereka bisa meningkatkan produksinya. Kemudian market karakteristik ya, jadi setelah memproduksi ya bagaimana petani itu bisa diberikan akses ke pasar. Kadang-kadang banyak petani ya, kadang-kadang sebagian besar petani mereka tidak punya akses ke pasar secara langsung. Nah, pada saat sekarang mungkin akan lebih baik ya adanya ekonomi digital gitu ya, di mana ekonomi digital ini mendekatkan antara produsen ya dengan konsumen. Nah, namun kita tahu bahwa di remote area, di pelosok-pelosok di daerah Indonesia itu juga belum semuanya masyarakat bisa mengakses internet. Nah, itu adalah problem. Jika memang sarana prasarana terkait dengan digitalisasi ekonomi tadi bisa disukseskan, maka ya saya yakin ini akan lebih baik ya. Terus kemudian di sini adalah production karakteristik. Ya, kebanyakan dari petani itu mereka bercocok tanam ya, hanya berdasarkan pengetahuan yang seadanya dari warisan orang tuanya gitu ya. Tetapi kalau mereka itu di touch up dengan pengetahuan, misalnya banyak menteri pertanian atau agriculture extension PPL ya, itu melakukan bimbingan teknis, kemudian memberikan pengetahuan sekolah lapang ya, bagaimana cara bercocok tanam yang baik dan bisa meningkatkan produksinya, maka saya yakin produksi pertanian di Indonesia juga akan meningkat. Nah, kemudian ada alternatif livelihood. Jadi kebanyakan petani yang sukses atau yang tidak miskin itu kebanyakan mereka punya side income. Artinya misalnya banyak dari mereka yang guru misalnya atau tukang ojek, dia punya pendapatan sampingan, sementara mereka harus menunggu menjual hasil komoditi pertaniannya pada saat panen. Nah, bagi mereka yang tidak punya side income atau alternatif job ya, maka bisa dipastikan mereka akan terikat dengan utang gitu ya. Mereka biasanya suka
utang dulu gitu, kemudian dibayar pada saat panen raya gitu. Nah, maka di sini harus juga dipikirkan alternatif livelihood yang seperti apa yang harus dilakukan oleh petani sementara mereka menunggu hasil panennya. Nah, last but not least ya, untuk bisa meningkatkan performa pertanian, sekali lagi kita butuh satu comprehensive policy ya, tidak hanya dari satu aktor ya, government saja, tetapi juga harus ada kolaborasi atau kerjasama dengan berbagai aktor, misalnya NGO, kemudian university ya, kemudian petani itu sendiri ya, kelompok petani, bahkan dengan eksporter ya. Semua aktor tersebut jika melakukan suatu kolaborasi dengan memainkan perannya sendiri-sendiri ya, misalnya government dia harus menyediakan policy ya, kebijakan yang bisa mendukung performa sektor pertanian, kemudian NGO misalnya membantu BIMTEK-nya, university melakukan riset-riset sehingga menemukan bibit-bibit unggul, atau kemudian kelompok petani juga melakukan fungsinya ya, dengan bercocok tanam yang baik, kemudian eksportir juga melakukan fungsinya dengan misalnya memberikan CSR-nya, melakukan bimbingan teknis, memberikan sekolah lapang, kadang-kadang juga bisa memberikan pupuk gitu ya. Nah, itu kalau ada kolaborasi antar aktor, saya yakin ya performa sektor pertanian itu akan lebih baik, dan kedaulatan pangan menurut saya tidak hanya sebuah mimpi, tetapi adalah upaya yang sangat bisa diwujudkan.